Bab 401, Saudaraku. Tetapi memangnya kenapa? Di Kyushu, orang yang dapat membuat Jerry yang takut hingga saat ini masih belum lahir. Alfredo dan yang lainnya juga sudah melihat petarung jubah abu itu, lalu ekspresi mereka terlihat tertekan. Alfredo Han tersenyum dingin, kepala keluarga Zhu, kegagahanmu telah melebihi Tuan Yang, namun aku tidak tahu, di konferensi bela diri hari ini, kepala keluarga Zhu bisa tersenyum hingga kapan. Haha. Riko Zhu tertawa, lalu dengan bangga berkata, mungkin akan membuat kepala keluarga Han kecewa, karena yang akan tersenyum hingga akhir pasti keluarga Zhu. Kepala keluarga Zhu sepertinya lupa, hari itu saat di kediaman keluarga Zhu, Tuan Yang seorang diri membuat seluruh keluarga bangsawan dari provinsi Nanyang tidak berani keluar menantangnya. Sindarta Chen mencibir, dengan modal seperti ini, kamu masih berani bertingkah angkuh di depan Tuan Yang. Benar-benar konyol. Ekspresi Riko Zhu berubah, namun dengan cepat kembali seperti semula, dia dengan angkuh berkata, mungkin kalian masih tidak tahu, kali ini, aku telah mengundang seseorang turun tangan. Orang ini adalah Dragon Head dari kuil Dark Tiger Gunung Marmer. Jika Dragon Head sudah keluar dan turun tangan, apalagi yang bisa kalian Jiangping lakukan? Riko Zhu tersenyum dan berkata, lalu tanpa ragu mengungkapkan identitas dari Dragon Head. Apa, ternyata Dragon Head dari kuil Dark Tiger? Ya Tuhan, Dragon Head itu adalah petarung yang keberadaannya seperti sesosok dewa, dan ternyata keluarga Zhu dapat mengundangnya keluar. Dikatakan, kemampuan dari Dragon Head sangatlah mengerikan, bahkan penguasa keluarga bangsawan di kota Yan saja tidak dapat mengundang Dragon Head keluar, namun kenapa keluarga Zhu bisa? Kali ini jika Dragon Head keluar bertarung, siapa orang dari Jiangping yang bisa menghadapinya? Bukankah seharusnya para petarung dari asosiasi bela diri juga bukan lawannya? Setelah mengetahui identitas Dragon Head, semua orang di sana terkejut. Para kepala keluarga bangsawan dari Jiangping juga terlihat tertekan, sedangkan para petarung yang mereka undang untuk menghadapi pertarungan saat ini juga terlihat ketakutan. Petarung tingkatan seperti ini, mereka tidak mungkin bisa menang. Kepala keluarga Feng, maaf sekali, perut aku tiba-tiba sangat sakit, sepertinya aku tidak dapat mewakili keluarga Feng bertarung, aku harus ke rumah sakit. Saat ini, petarung yang diundang keluarga Feng tiba-tiba memeluk perut, terlihat kesakitan, kemudian pergi. Petarung yang baru saja mengatakan dirinya sakit perut berjalan beberapa langkah, kemudian dia langsung lari, tidak seperti orang yang sedang sakit perut dan ingin ke rumah sakit. Semua orang tercengang, ekspresi keluarga Feng juga terlihat sangat buruk. Kepala keluarga Su, maaf sekali, aku baru ingat, hari ini aku harus ikut serta dalam rapat orang tua di sekolah. Aku tidak dapat mewakili keluarga Su untuk bertarung. Sekarang sudah tidak sempat, aku harus segera pergi ke sekolah. Kepala keluarga Guan, aku baru mendapatkan kabar bahwa istriku akan melahirkan. Sekarang aku harus ke rumah sakit, maaf sekali. Kepala keluarga Chen, aku tiba-tiba baru ingat, hari ini putriku baru pulang dari luar negeri. Aku harus pergi menjemputnya di bandara, aku harus segera pergi, maaf sekali. Setelah identitas Dragon Head terungkap, para petarung yang diundang oleh keluarga bangsawan di Jiangping langsung mencari alasan untuk pergi. Hahaha. Dari arah keluarga bangsawan Nanyang, seketika suara tawaan terdengar dengan keras. Riko Zhu juga terlihat bangga, dia tertawa dan berkata, kepala keluarga Han, sepertinya sudah tidak ada orang yang bisa bertarung dari keluarga Jiangping, bagaimana jika Jiangping langsung menyerah saja, hahaha. Semua orang tertawa, salah satunya juga termasuk beberapa orang Jiangping. Bahkan Jerry yang juga terkejut, apakah Dragon Head yang berada di sisi Riko Zhu itu begitu hebat? Di lokasi tersebut, selain petarung yang keluarga Han undang, petarung lain yang diundang sudah pergi dengan berbagai macam alasan. Hal ini benar-benar sangat mempermalukan keluarga bangsawan Jiangping, hanya dengan mengandalkan nama saja, para petarung yang sebenarnya akan ikut serta dalam konferensi bela diri langsung mundur dengan ketakutan. Konferensi bela diri hari ini bukan untuk melihat kuantitas, namun untuk melihat kualitas.
Alfredo Han berkata dengan nada dingin, tunggu setelah petarung dari keluarga Zhu menang di konferensi bela diri, kalian baru bertingkah angkuh lagi di hadapanku. Tunggu saja. Riko Zhu tersenyum dingin, kemudian langsung memimpin orang-orang dari Nanyang masuk ke dalam. Kita juga masuk. Jerry yang berkata dengan nada datar. Seketika, Alfredo Han dan yang lainnya mengikuti Jerry yang berjalan masuk. Orang-orang dari keluarga bangsawan Jiangping juga sudah datang. Kepala keluarga Han, Alfredo Han, ternyata dia sendiri datang secara langsung. Lalu juga ada Sindarta Chen selaku kepala keluarga Chen yang datang. Yosua Guan sekali kepala keluarga Guan juga sudah datang. Ya Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi dengan konferensi bela diri hari ini? Kenapa begitu banyak tokoh besar yang datang? Jerry yang baru masuk ke lapangan, kemudian sudah ada banyak orang yang bersorak. Orang-orang yang mengetahui tujuan utama dari konferensi bela diri ini, hanya orang-orang dari keluarga bangsawan saja, lalu juga orang-orang yang berkuasa. Dan sebagian besar orang di sana tidak jauh jelas. Jadi ketika melihat Alfredo Han dan para tokoh besar lainnya muncul, semua penonton terlihat terkejut. Di tengah sekumpulan orang, ada seorang pria dan dua wanita yang sedang dengan penuh semangat menoleh ke jalur tamu terhormat. Tiga orang ini bukan orang lain, dia adalah Yogi Wang dan pacarnya Niril Luo, dan juga wanita dengan riasan tebal Suni Su yang sebelumnya bertemu dengan Jerry yang di luar sana. Hari ini datang ke konferensi ini benar-benar tidak merugikan. Ternyata ada begitu banyak keluarga bangsawan yang datang. Benar, Alfredo Han selaku kepala keluarga Han saja datang. Riko Zhu selaku kepala keluarga Zhu dari Nanyang juga datang. Hanya saja, pemuda yang dikelilingi oleh para keluarga bangsawan Jiangping itu siapa? Niril Luo dan Suni Su berkata alis yang terangkat, kemudian tatapan mereka terlihat terkejut. Hanya saja, posisi mereka ke jalur tamu terhormat sangat jauh, jadi mereka hanya dapat melihatnya dengan perkiraan saja, dan sama sekali tidak dapat melihat jelas orang tersebut. Tidak hanya mereka, sebagian besar orang di sana juga tidak dapat melihatnya dengan jelas. Aku dengar dari ayahku, kali ini penguasa Jiangping juga datang, pemuda itu pasti penguasa Jiangping. Tatapan Niril Luo terlihat bersinar. Suni Su juga menatap pemuda itu dengan kagum, wajahnya terlihat terpesona. Lalu berkata, Niril, kamu harus membantu aku untuk bertemu dengan penguasa Jiangping, jika bisa, aku akan menikah dengannya. Kamu jangan bermimpi lagi, apakah kamu tidak tahu siapa itu penguasa Jiangping? Dia itu petarung terhebat di seluruh Jiangping, dan yang paling penting dia masih sangat muda, dan aku rasa wanita yang ingin menikah dengannya sudah ada sangat banyak. Niril Luo saat ini berkata, pria seperti ini bagaimana mungkin dapat melirik kita? Niril, kamu jangan mengatakan hal yang begitu menyedihkan. Selama aku dapat mendekati penguasa Jiangping, maka aku pasti dapat membuat dia mencintaiku. Pria seperti ini, meskipun hanya tidur dengannya, aku juga bersedia. Tidak bisa, aku sudah jatuh cinta padanya, aku tidak akan menikah dengan orang selain dia. Wajah Suni Su yang penuh dengan riasan tebal terlihat terpesona. Penguasa Jiangping itu Jerry Yang. Di saat kedua wanita itu sedang terpesona, tiba-tiba muncul suara yang terkejut dari samping. Niril Luo dan Suni Su menoleh ke arah Yogi Wang. Yogi Wang, apa yang sedang kamu bicarakan? Suni Su dengan kesal berkata, penguasa Jiangping itu siapa? Atas dasar apa bajingan itu dibandingkan dengannya? Yang aku katakan itu benar adanya, kalian lihat pakaian yang dikenakan oleh penguasa Jiangping, sama persis dengan saudaraku Jerry Yang, lalu postur tubuhnya juga sama. Yogi Wang menjelaskannya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak melihat wajah Jerry Yang dengan jelas, namun dia dapat melihat pakaian yang Jerry Yang kenakan. Diam. Niril Luo dengan kesal berkata, kamu orang tidak berguna ini. Jika kamu berani sembarangan bicara lagi, maka kamu keluar saja. Penguasa Jiangping itu memiliki identitas seperti apa? Apakah dia pantas kamu hina? Wajah Niril Luo terlihat muram, kemudian menamparkan wajah Yogi Wang. Yogi Wang memegangi wajahnya, dia terlihat sedih,
namun teringat dengan adiknya, dia harus menahan amarah dari wanita ini. Suni Su memelototi Yogi Wang, lalu mencibir, tidak berguna memang tidak berguna. Teman yang kamu kenal juga tidak berguna, jika bukan karena kamu berguna untuk Niril Luo pasti sudah akan membuangmu karena ucapanmu itu. Niril Luo juga menyetujui ucapan temannya ini, lalu berkata dengan nada dingin, jika kamu ingin mengobati adikmu, maka dengarkan aku dengan patuh, jangan buat aku kesal. Tubuh Yogi Wang bergetar karena sangat kesal, namun ketika mengingat adiknya, tangannya yang mengepal dengan erat kembali melonggar. Yogi Wang. Saat ini, tiba-tiba muncul suara yang familiar. Yogi Wang menoleh, kemudian dia melihat Jerry yang sedang tersenyum kepadanya. Niril Luo dan Suni Su juga menoleh, ketika melihat Jerry Yang, hati mereka langsung tersentak. Karena penampilan dan postur tubuh Jerry Yang, sepenuhnya sama persis ketika mereka melihat penguasa Jiangping dari kejauhan. Jerry Yang, apakah benar kamu ini penguasa Jiangping? Yogi Wang tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat. Bersambung.